Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Sandrina Azmi dengan NIM 20715022252. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah opini publik. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat dengan judul deforestasi hutan. Yang pertama yaitu ada pengertian. Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu atau mengubah fungsi lahan hutan menjadi fungsi non-hutan. Deforestasi sangat berkaitan dengan penebangan liar atau pembalakan liar. Jika dibiarkan, maka dapat mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup, baik ancaman bagi tumbuhan, hewan, maupun manusia. Deforestasi umumnya disebabkan oleh kebakaran hutan yang disengaja ataupun yang terjadi secara alami. Hutan adalah ekosistem kompleks yang berpengaruh terhadap seluruh spesies yang hidup di bumi. Pepohonan hutan yang berkurang atau bahkan hilang dapat menyebabkan bencana skala lokal maupun global. Sudut pandang ilmu kehutanan mengartikan deforestasi sebagai situasi terbakarnya hutan beserta atribut-atributnya, di mana beresiko pada hilangnya struktur dan fungsi hutan. Selanjutnya yaitu ada penyebab. Yang pertama adalah pertanian skala kecil. Pertanian skala kecil merupakan faktor penyebab deforestasi peringkat ketiga di Indonesia. Biarpun lahannya kecil dan tersebar, namun total luas hutan yang dirambah oleh kegiatan pertanian telah mencapai 1,36 juta hektar atau 15% dari deforestasi nasional. Yang kedua yaitu industri penebangan kayu. Deforestasi akibat penebangan kayu paling banyak terjadi pada tahun 2010 sampai 2012. Namun dalam keseluruhan pengamanan, hal ini telah menyebabkan kerusakan hutan seluas 1,26 juta atau 14% dari deforestasi nasional. Yang ketiga yaitu industri perkebunan skala besar. Berdasarkan amatan citra satelit, peneliti menemukan ada cukup banyak deforestasi yang diakibatkan perkebunan skala besar. Yang keempat yaitu jalur pengangkutan kayu. Jalur-jalur pengangkutan kayu gelondongan ditemukan banyak terdapat di dalam hutan, jauh dari desa ataupun lahan pertanian. Luas totalnya mencapai 357.000 hektar atau 4% dari deforestasi nasional. Selanjutnya yaitu pertambangan. Pencitraan satelit memperlihatkan ada cukup banyak area bekas pertambangan di kawasan hutan, di mana kondisi tanahnya sudah berlubang-lubang. Hal ini dapat kita ketahui bahwa pertambangan juga menjadi penyebab dari deforestasi. Yang terakhir yaitu ekspansi kota dan faktor alam lainnya. Berbagai aktivitas pembangunan seperti pengembangan lahan, perumahan, serta pembukaan lapangan golf tercatat ikut menyumbang kerusakan hutan, namun skalanya masih terbilang kecil. Selanjutnya, tahukah kamu deforestasi lenyapkan 5 juta hektar Amazon pada tahun 2020. Sekitar 5 juta hektar hutan Amazon lenyap akibat deforestasi sepanjang tahun 2020. Para ahli memperingatkan, pembalakan liar yang tak terkendali dapat memicu titik kritis di hutan hujan tropis terbesar di dunia. Hutan Amazon sering digambarkan sebagai paru-paru bumi. Sekitar 1 juta spesies hewan dan tumbuhan kini terancam punah. Resiko besar itu tidak pernah muncul sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Saat hutan terbakar, sejumlah besar karbon dioksida terbang ke atmosfer. Dampaknya pemanasan global dapat bergulir lebih cepat.
Yang terakhir adalah tanggapan. Menurut saya, deforestasi di hutan Amazon ini merupakan bencana yang cukup besar karena sangat beresiko bagi seluruh makhluk hidup, terutama flora dan fauna. Selain itu, bencana ini juga sangat beresiko untuk manusia karena ulah mereka juga yang menyebabkan kebakaran hutan atau deforestasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang-kurang kata, mohon maaf, atau ada kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.